Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini belum mulai, Pak Rijal udah ketawa ketiwi. Ini satu hal yang baik, Pak. Nanti ada beberapa informasi mengenai kenapa tertawa itu baik di sela-sela pelajaran atau training. Tapi jangan main ketawa juga, pasti juga nggak konsen. Salaman dulu Pak Rijal. Baik. Saya lupa. Apa kabar? Rekan-rekan? Sudah makan? Belum. Ini. Biasanya sudah pada makanan. Ya, ada makanan. Sebelum kita memulai, saya akan memberikan suatu fun fact yang menarik. Ya. Karena kita mau belajar di sini hari ini mau belajar bersama-sama, kita mau training, pastinya menggunakan otak kita. Salah satu hal yang menarik mengenai otak kita adalah otak kita ini pada dasarnya adalah 2% dari bobot tubuh kita, 2% keseluruhan bobot tubuh. Tapi mengkonsumsi 20% secara keseluruhan lebih banyak dibandingkan dengan organ-organ yang lainnya. Artinya, ketika Anda mau belajar nih, yang harus disuapin dulu adalah bukan otaknya, tapi perutnya dulu. Makanya saya kasih hadiah, Pak. Bulan Agustus ini ada yang ulang tahun nggak, Pak? Saya Yang namanya Agus, maju ke depan. Kita potong kue, Pak. Agus, silakan Pak. tiba-tiba semua ada namanya Agus. Silakan, Pak. Pak Agus juga, Pak. Ada kue kita potong kue. Baiban. Sini Baiban. Ada lagi? Oh, sini. Tinggal sini Baiban. Ikhwan Nur Yakin Agus. Yang punya database kedua. Siapa yang ulang tahun di bulan Agustus? Agus Ikhwan, Agus Ibu, Ikhwan. Ahmad Jalul, Nurisa, Sudianta, Agus Priyono. Kok hari ini nggak ada sih? Ada Gus. Bukan Agustus ya? Agus, belum. Dede Agus Komarudin. Dede Agus aku. Jangan, Pak. Kita potong kue sedikit, Pak. Enggak ada tuh. Agus Telata eta jadi jauh. Jangan Pak Agus, dipotong kuenya dan silakan bagi-bagi ke teman-teman. Kalau ada yang nggak kebagian, saya salahin Pak Agus 2 ini ya. Serius Pak. Silakan potong kuenya. Teman-teman sini kok boleh kok ya? Oh ya, yang nggak bawa siapa? Atau masih ada ketinggalan di ini? Oh selalu bawa Pak. Produksi juga dibawa terus. Yang biru itu. Info aja lambat, Pak. Info ke saya aja lambat. Kan lagi ngapain kali Pak? Lagi sibuk dia. Iya, makanya gua HP Apa? 36 potong. jadi info ini lambat. Beben ulang tahun. Ulang tahun, Pak. Beben selalu ulang tahun tiap bulan, Pak. Tiap hari. Bang Garis. Penglaris. Lagi-lagi lah. Rasa boleh diminta potongin deh. Durasi. Tangannya dua kan itu matanya mana? Iya. Baik, sambil nunggu, ya, kita akan sedikit main dulu, Pak. Ya, silakan di-cek dulu, Pak. Sambil nunggu. Beda amat, Pak. Jiwa ya, jiwa. Nomor 36, Pak. Ya, silakan. Ini 12 Pak ini. Ini mau 12. Ya, ya. Itu yang Iya. absen. Iya. Bagi 36, berarti satunya dibagi 12. 12. Yang dari potong silakan dibagi dulu. Silakan dimakan. Kalau yang mau ngopi silakan. Belum, kopinya belum naik, Pak. Udah, Pak. Baru teh. Oh, berarti. Apa tadi ya? Kita akan menggunakan otak kita untuk berpikir dan otak kita mengkonsumsi 20% energi dari total keseluruhan.
Paketan habis Pak. Paketan Jujur saya isi dulu Pak. Ada yang habis. Kalau yang kemarin paketan habis handphone Pak Ivan pakai sekarang gitu. Ya, hotspotnya aja Pak. Ya boleh. Namanya bebas saja Pak, yang penting tahu. Dan tidak mengandung syarat ya. Namanya bebas, nickname, nama asli boleh, nama anime boleh, panggung boleh. Yang belum absen ada? Yang belum Yang absen udah dipotong silakan, maju Pak. sini. Kalau yang Boleh, sudah Pak. panggil aja Pak ya. Sudah semua ya? Confirm ya? Masih apa belum? Silakan boleh sambil dimakan atau Kalau dimakan. beliau yang belum. Ya, silakan Pak. Nuhun pisan. Siap. Kalau yang siang mau apa requestnya? Gacoan Pak. Oke. Biar melek Pak. Siang itu biar melek. Salah ditanya. Salah ditanya. Level berapa Pak Ivan siang? Level tidur. Gorengan aja berarti ya, tadi ada bunyi gorengan ya. Selamat ulang tahun Pak Agung. Selamat ulang tahun. Jadi biar ngomong semuanya gitu. Kalau ini bener Pak Agus nih, saya yakin dua-duanya ulang tahun di bulan Agustus. Kalau sesi yang pertama itu yang ulang tahun siapa? Pak Yano, saya nggak yakin Pak Yano bener ulang tahun. Bener Pak, bener. Yano Agustinus ya? Iya. Bagus. Ya Gus. Maksa itu Agustino. Anu Agustino. Ya. Iwan Nur Agus. Iwan Nur Agus, iya. Sudah semua? Lu kok maksudnya? Ya. Tapi Iwan kenapa ditimbe Iwan? Ya, sebagai informasi, grup ini memang cukup spesial ya, karena secara opening langsung dibawakan oleh Saco. Ya, dari beberapa sudah memberikan nasihat atau beberapa petunjuk. Scan barcode, Pak Eme, buku plus Pak Gunjut, itu kayaknya oleh geseng sama barcode ya. Kerak masuk bos ya. Udah belum? Oh, beres. Coba kita lihat berapa orang yang sudah join. Mengisi bang. 27 dari total berapa sini? Asensi berapa? 31. 31. Nama bebas. Yang penting Gua kasih potong kue, gua kasih potong kue dua. Gua dapat satu lagi. Satu lagi Pak Eme. Pak Eme. Ya, udah. Pak Eme kita tunggu sampai jam 12 lah. bisa. Baik. Benar. Oh udah ada login tuh nggak? Di 21 ya. Oke, silakan Pak Ame. Login dulu. Ini yang belum fokus di sini. Nah, sudah ada. Nah, taruh aja langsung tuh. Bagus, silakan login bagus. Itu si dot ada dot. Tengah nunggu itu gue. Ingat, otaknya diberi nutrisi dulu ya. Iya. Oh iya, Sir. Curiga dikasih makanan gini nih. Sudah kerja ini. Kenapa hari ini nggak disuruh gawe? Di sini mana ada Pak Iwan? Biasanya dibiarin depan dulu. Jam. Silakan Pak Agus. Gus, oke Gus. Oke. Udah. Saya sih tanggal 12 dipanggil buat PBG SLM. Oke ya, pertanyaan pertama ini belum langsung ke kuis, tapi saya mau minta bantuannya ke teman-teman. Kita sudah melakukan beberapa kali training. Kemudian, terutama yang dibawakan oleh saya sendiri. Ini udah semua? Langsung scan barcode, kode QRIS. Menunggu guru memulai. Oh iya, saya gurunya. Wis. Ada ya Pak Guru nanti.
Belum Pak, masih jauh Pak, masih jauh. Sudah Pak, umurnya? Enggak, ini Oh. 32. Wah, ada yang double ini, ada yang pakai handphone double. Sudah ya. Jadi kita mulai. Ini pertanyaan pertama. Ini kita masih 34 minit saya. Siapa yang belum absen ini? Ada yang belum absen juga berarti ya? Nge-lag bos, Udah lah Pak. Aslinya, tuh malah keluar. Ya, ntar sambil ini kita nungguin Pak Eme. Soalnya kalau nungguin Pak Eme bener jam 11 baru login dia. Yang pertama, barcode-nya bos. tadi ya beberapa kali kita sudah melakukan training. Barcode-nya Pak. Ya Pak. Udah langsung lagi Pak. Udah. Ya udah. Sekali lagi gagal kita cukur merahnya Pak. Yang pertanyaan pertama ya, balik lagi. Beberapa kali melakukan training, saya meminta feedbacknya ke teman-teman. Kira-kira apa yang diingat dari training sebelumnya? Pertanyaan pertama. Silakan. Hadiah. Ada hadiahnya Pak. Safety, masih terlalu umum. Ada hadiah menarik. Beda lagi. Tidak. Iya. Ya, yang pernah teman-teman ikuti dengan training saya, apa yang diingat? Poin apa ya? Mau poin itu kah, atau mau gimmicknya kah, atau something yang kalian ingat, atau materinya bahkan tadi ya? Cuma 20 karakter ya? Ya, tapi jangan banyak-banyak Pak, mau bikin ini. Curhat. Nanti Jumatan kita ada Pak. tenang. Iya, boleh. Kalau yang belum pernah gimana Pak? Belum pernah, berarti tulis aja. Belum pernah. Jujur itu apa adanya. Pak Ivan gimana orangnya gitu. Oh ternyata saya pertama, yuk tulis aja. Ya, tenang aja, ini nggak ada yang benar. Mau langsung penilaian tenang. Mau ada yang mau ada. Wah, celaka sih jadi. Itu kan rutin. Orang hidup sehat. Pak, saya mau cuti itu begitu. Saya curhat. Pak, saya mau cuti. Siu-siu. Sarapan. Sarapan. Kayaknya seperti materi kalau prosesku Serius, luar biasa. Belum pernah lah. Pasti paling FAI. lagu bos. Ayo yang lain 20 nih. Nah. If tomorrow. Iya. Oh benar itu. Itu berarti anak 80-an. Tapi tahu judulnya. Safety number one. Aduh ini no-nya lebih betul ini. Yang mana tidak mendukung. Kan lebih yang gagal ya. 26 dari 34. Japri aja bos lah. BWA. Berarti nanti kalau gitu tanggal 15 besok ganti handphone dong. Aku mau pakai Kalau ada dulu. yang support boleh. Asik. 12, 11, 10. Emang begitu. Ancam, oke. Terima kasih jawaban-jawabannya. Ini saya akan pilih salah satu yang menarik ya. Ini ada safety rule, materi alur proses, belum pernah, itu tomorrow, sarapan belum? Wah, ini selalu saya tanyakan ya. Terima kasih atas kejujurannya. Safety yes. Ada juga seperti ini seperti ya. Saya akan ambil seperti aja. Siapa yang punya seperti gitu maka saya kasih aja. Jadi beda. Big-bang. Diklik Pak Ivan. Siapa yang nulis seperti ini? Nggak ngaku Pak Ivan. Saya tahu.
yang menulis seperti ini mendapatkan hadiah langsung. Silakan. Ini ada yang mau ngaku. Ini kan yang mau ngaku ini. Ayam dengeran. Pak, ini siapa nih siapa? Gak apa-apa. Ya bilang ya. Bro, gak apa-apa, gak apa-apa. Ngaku bohong boleh. Gak jangan dulu. Bohong dulu. Ngaku lama. Gak apa-apa Pak, gak akan ditertawain gak? Ya jadi ya. Ditertawain, bohong, yakin. Berarti ya? Aing kan akan selalu teman. Ditertawain, yakin. Gak apa-apa, ini kan sama-sama ini. Julukan baris. Gak ada yang Parah banget emang, parah. Sakti ini siapa nih Sakti? Jangan aku aja jangan. Pusat gelap lah. Nanti kapan? Bahasa peringatan itu. Ayo bos, bos lah. Ya? Kalau gak pakai ciminum, kita seperti Anjar. Parah. Sakti kan menunggu seperti saya minta liburannya aja kan. Mau nggak? Bos itu saya oke lah nih. Saya kasih tuh ya. Pasti di belakang lain. Iya, nggak masalah ya. Mau kita orang. tahu. Emang sudah diganti. Lokin. Kan dia pakai nama samaran semua. Gak apa-apa, tinggal cari nama samaran aja. Kita lihat nih. Ini ada liburan ini. Parah kayak parah. Oke. Kita mulai hari ini biasanya dengan safety tadi sedikit. Saya alhamdulillah juga memberikan sebuah ilustrasi terkait dengan safety dan productivity. Ini dua hal yang beliau tadi ungkapkan juga terkait dengan safety. Mudah-mudahan di tahun ini dan seterusnya kita tidak terjadi kecelakaan. Amin. Kemudian kaitannya dengan productivity, sebenarnya apa sih safety versus productivity? Ini yang saya ingin ungkapkan ke teman-teman karena saya juga kebetulan mengurusi produksi ya dan selalu dikejar-kejar terkait dengan produktivitas. Sisi lain juga kita bertanggung jawab terhadap safety. Saya ini saking cintanya terhadap teman-teman. Kalau ada yang celaka, saya juga yang pusing. Jangan dikira saya tidak pusing, pusing Pak. Pusing ditanyain sama sebelah diri saya. Kenapa terjadi paling banyak? Makanya ini salah satu cara bagaimana kita selalu meningkatkan safety. Ibarat dua icon di tahun 90-an. Jadi kalau misalnya orang menganggapnya safety sama productivity itu berseberangan. Apakah benar? Wah, safety bos, ribut, nyusahin, apa segala macam gitu. Sehingga produktivitasnya tidak tercapai atau terhambat. Kita akan lihat. Dimulai dengan sejarah safety itu sendiri. Tapi saya tidak akan mengungkapkan secara keseluruhan sejarah safety karena secara literatur safety itu panjang Pak. Dan pastinya juga teman-teman akan ngaku. Beberapa hal yang perlu kita note ya, terutama yang di bold ini ya. Ternyata di tahun 1910 saja pemerintahan Hindia Belanda sudah concern terkait dengan safety. Kemudian di Indonesia, pemerintahan Indonesia dimulai tahun 1970 diresmikan, bukan belum ada sebelumnya, sudah banyak ya, sudah banyak, tapi akan menjadi undang-undang ketenagakerjaan pada tahun 1970. Seterusnya ada banyak tentang safety kelistrikan, boiler, industrial, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Saya juga agak ngerti lah. Terlalu aja, kita nggak usah terlalu mikirin. Karena kita hanya 2%. Jadi yang kita tangkap paling 2% gitu ya. Itu udah dikasih makan. Masih susah juga cara ambil informasi. Apa? Analoginya antara safety dan productivity ini kita bisa melihat dari zaman prasejarah. Ini adalah suatu bentuk kapak yang digunakan oleh orang-orang zaman dulu untuk berburu. Bisa dilihat ya. Gimana Pak? Termasuk Pak Eme zaman dulu itu bukan, Pak Eme enggak. Soalnya Pak Eme termasuk zaman-zaman prasejarah gitu ya. Masih pakai yang kalau dia pulang ke Cianjur kayak gitu. Iya, masih. Ingat 17 tahun lalu, Bapak itu masih Agus siapa? Febri.
Kenapa? Pak Pakai Eme- batu bersejarah. Pak Eme datang, ngapain? Bikin spanduk yang Aha. safety. Alat-alat mana gampang ke batu Nah, itu. Ternyata dari zaman pakai sejarah. Sampai sekarang masih. Pantesan kok ekor aja susah. Analoginya cari yang simple. Iya. Kayak film zaman dulu ya. Ada film orang zaman dulu yang datang ke zaman sekarang. Tapi kalau orang zaman sekarang mah ingat dulu kita masih nonton di Indosiar, SCTV dan RCTI. Indosiar setiap jam 6 jam 7 kita nonton Sidul Anak Sekolahan tiap malam ya. Saya. Kemudian mereka berevolusi. Gimana caranya kita bekerja tapi aman terhadap kita sendiri juga. Kapak yang tadinya nggak ada gagang yang aman dibuat kandang. Manusia berpikir. Salah satu contoh yang lainnya adalah, nah ini adalah pisau. Pisau zaman dulu yang digunakan oleh manusia zaman dulu. Jadi kalau masih zaman dulu kehidupannya adalah berburu dahulu, kemudian bercocok tanam, kemudian berlanjut. Kayaknya ini sudah nyedah-nyetir nih. Bercocok tanam dalam hati yang sesungguhnya, Pak. Oke, siap. Bukan bercocok-cocok yang itu loh, kan? Cocokologi. Kemudian berevolusi lagi. Bagaimana caranya pisau ini digunakan tapi tidak menyakiti tangan kita sebagai pengguna. Itu dari segi kegunaan. Dari segi kenyamanan bagaimana? Salah satu contoh yang saya ambil adalah ini mobil zaman dulu. Bisa terlihat ya, nggak ada atap, kemudian peralatannya juga sangat luar biasa besar. Berevolusi lah si manusia tersebut. Bagaimana caranya agar mobil itu lebih nyaman? Bukan hanya dari si penggunanya, tapi aman terhadap orang lain di sekitarnya. Contoh, ya dia sudah pakai lampu, kemudian di samping itu ada mirror, ada horn, ya, ada apa itu namanya? Klakson. Ya, sorry, sudah terlalu lama kita di sini. Thank you. Kemudian manusia berevolusi kembali. Bagaimana mobil ini menjadi lebih nyaman kembali? Cukup lah. Salah zaman gambarnya. Berat, bos, berat. Tinggal kasih pelatnya juga. Oh iya bener. Nah saya kasih pelatih sini loh itu Pak. Terima kasih. Ya, pelatnya apa Jan? Ya, flexing lagi ntar udah. Training kita bukan flexing ini. Enggak, saya nggak bilang ini pelatnya FKN ya. Iya. On the record. Tapi itu kesebut ya. Tapi emang zaman di jalan. Asik. Udah pernah ya? Udah pernah ya? Lubang abang. Nyaman ya? Nah, ini semakin nyaman. Manusia kan selalu berevolusi. Baik, jadi ini selalu dendam sama saya. Ini kata ini ya orang ahli. Ternyata memang safety healthy ini bisa menunjang dari produktivitas itu sendiri. Bisa reputasi meningkat, cost-nya menurun, improve quality. Nah ini ya teman-teman kualitas juga. Improve productivity, improve efisiensi, moral dari si employee itu sendiri. Coba bisa dibayangkan kalau memang perusahaan seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya, sering terjadi kecelakaan. Teman-teman juga pasti akan was-was pernah melihat kalau di mesin-mesin yang berat, yang sering mengalami kecelakaan, amit-amit ya, yang tangannya putus, kemudian tadi patah tulang dan sebagainya. Apakah teman-teman merasa nyaman? Ini enggak, akan selalu was-was. Kalau kita di perusahaan ini dianggap nyaman, kerja juga enak. Saking nyaman dan enaknya ke tiduran. Nah, yakin nggak kalau si Mamba? Belum belajar. Saya belajar ketiduran, enggak. Kalau belajar enggak loh. Teman-teman aja sendiri, saya cuma bilang mengafirmasi, menginformasikan kembali. Bener nggak panjang, gitu loh.
Kenapa selalu salah tangkap ya? Bingung. Kemudian akses to global market. Nah, ini tadi. Artinya kita akan dipandang dan dinilai oleh perusahaan-perusahaan bahkan ke customer. Oh, ini perusahaan yang nyaman, perusahaan yang aman, sehingga kita pun berani untuk berinvestasikan atau membuat produk di perusahaan kita karena memang dikenal dengan keamanan tadi dan kenyamanan. Dan pada akhirnya dua hal yang tadinya berantem akan menjadi satu bersinergi. Mungkin teman-teman yang 40.000 udah tahu, nggak tahu ya? Begadang 2, film Begadang 2. Ini Begadang 2. Kalau Pak Ira. Jadi kalau nggak tahu teman-teman yang zaman sekarang saya, Pak Januar tahu nggak? Hah? Dragon Ball, nggak tahu ya? Pak Bebe? Tahu ya? Kan saya konfirmasi doang, tahu ya? Berarti sudah mengikuti perkembangan zaman yang semakin tua ya? Enggak, saya nggak tahu. Oke Pak, berarti kalau begitu, mulai hari ini kita akan selalu bersikap aman agar tidak terjadi kecelakaan. Siap. Selamat. Oke siap Pak. Kepalanya bisa konek. Aman dan nyaman. Lindapan ini. Pak Eri paling pincang banget ketawanya. Kelihatan nggak Pak Eri? Oh kelihatan. Kalau nggak agak ke kanan gitu. Siap, yang penting nyaman di perjalanan. Tapi nggak seperti ini juga gitu ya. Yang penting aman ya kan juga. Dan yang terakhir kali adalah saya baru tahu fungsi dari tangga adalah menjaga yang penting saya aman. Tapi itu baiknya. Termasuk motor bison juga ya? Motor bison gitu ya? Motor bisa dia saudara. Oh bisa ditaruh? Bisa. Taruh di tank. Saya harus kembali hidup aja saya bisa nggak dipakai? Aida. Oke. Satu hal yang baik mengenai safety adalah 5S. Ya. Itu juga akan menunjang terkait dengan safety itu sendiri. Ini adalah salah satu contoh 5S yang dikerjakan oleh teman-teman dan saya apresiasi sekali. Karena apa? Di sini bisa terlihat begitu rajinnya teman-teman kita melaksanakan 5S. Stiker iya. Kayaknya Ada. tahu. Mau namanya stiker iya. Saking rajinnya temennya di bawah. Aduh, ada. Mau namanya stiker iya. Ini kerjaan siapa ini? Diangkut KB. Saking rajinnya. Saya nggak tahu siapa yang videoin, siapa yang ini. Yang pasti grup ini kayaknya ya. Bangun ini. Nawat itu udah. Mana Bu? Tapi jangan kayak gini juga ya. Sebelum kita memulai ke beberapa materi yang penting, kita akan melihat dulu historical yang ada di setiap bulannya kita melakukan meeting safety manajemen dan melaporkan update. Dari bulan-bulan sebelumnya atau dari tahun sebelumnya, kita lihat di tahun 2022 ini ada tangan terjepit, 2023 ini tangan terjepit, masih ingat ya? Ya. Sulit. Kemudian tahun 2023 ada 2 kecelakaan yang kakinya terjepit dan tertarik kolektor yang terbakar. Saya sih enggak mengungkap masa lalu enggak. Yang kedua, oh ada 2. Berarti rekor tahun 2023 dipegang oleh grup ini gitu ya. Tujuannya apa? Kita flashback tadi ya, kita akan melihat sejarah. Safety itu ternyata memang berkembang seiringnya adanya kejadian-kejadian yang terjadi di dunia, bahkan ya ketika ada suatu masalah, kemudian ada kecelakaan yang begitu hebat, mereka membuat perkumpulan dan mencari tahu bagaimana caranya agar tidak terjadi lagi. Nah ini di sini buktinya begitu Pak. Kita mereminder kejadian-kejadian yang pernah terjadi agar kedepannya tidak terjadi lagi.
bukan mengungkapkan aib orang-orang lain. Tenang Pak DW, enggak, saya nggak akan bilang. Kemudian di tahun 2024 apa yang terjadi? Alhamdulillah sampai sejauh ini kita masih zero accident. Dan tadi seperti yang saya sampaikan, mudah-mudahan mulai hari ini dan ke depannya kita tidak terjadi kecelakaan. Amin. Bagaimana caranya? Ini satu hal yang paling mendasar karena Pak Abah selalu bertanya, bagaimana caranya? Kita sudah melakukan training setiap tahunnya, tapi selalu aja terjadi kecelakaan. How to achieve? Pada dasarnya di perusahaan ini sudah banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Contohnya ini untuk menunjang safety adalah adanya life saving rule, daily briefing, external training. Di sini ada beberapa teman-teman yang sudah diberikan training keluar eksternal kepada pihak ahli. Salah satunya mungkin Pak AB, kemudian ada K3 yang kelistrikan, Pak Eka ya, itu di training di luar. Family gathering, kenapa family gathering? Family gathering ini menjadi satu tema agar tidak terjadi kecelakaan salah satunya ya. Tapi jangan ditutup nanti Pak, family gathering jangan dulu, ini jangan bahas itunya dulu ya. Tidur Pak. Karena ternyata family gathering ini akan memberikan kebahagiaan bukan hanya dari karyawannya sendiri, tapi kita membawa family untuk sama-sama bersenang-senang. Dengan kesenangan tersebut nanti akan adanya rasa yang nyaman di pekerjaan. Nanti ada hubungannya. Kemudian loto, BNSP, ada beberapa yang sudah BNSP. Maka dari pihak luar, Pak Ilham juga, Pak siapa? Lupa saya namanya. Pernah di BNSP yang area ini ya, limbah ya. Limbah, kemudian sains. Di musim-musim banyak tuh sains. Ini segini banyak, dan banyak lagi ya, termasuk medical check up, fire drill, sensor yang selalu kita bypass, telok yang kita bypass juga. Tapi jangan bilang warna-warni, bawa ya nanti. Dia disuruh bayar. Mereka tidak tahu bagaimana susahnya kita di lapangan. Tidak, saya tidak mengajarkan itu. Tolong untuk saya beri sensornya lipat naik ya. Saya harus galak di sini. Berubah bawahnya. Tidur naik. Baik, sebelum kita melanjutkan lagi, ini ada satu fun fact lagi yang cukup menarik tadi ya, beberapa sedikit diungkapkan. Ternyata dibaca di bawahnya, kebahagiaan. Saya mukanya. Iya. Jadi nama kecil lagi tulisannya. Gitu. Kebahagiaan dan emosi positif menciptakan dopamin dan serotonin. Ketika zat ini dilepaskan ke dalam otak, hal itu memiliki efek positif pada ingatan kita serta kemampuan otak kita untuk belajar. Zat kimia tersebut meningkatkan kapasitas otak untuk membuat koneksi dan membuat koneksi lebih cepat. Ternyata ada hubungannya Pak, tadi yang pertama saya ungkapkan. Ketika kita tertawa, bahagia dalam belajar, itu akan lebih gerak. Ingatnya apa? Aku si Ronan Keating lah, Tomorrow Never Die lah, Seperti lah gitu kan. Itu yang akan diingat. Nah, ini salah satu tips buat teman-teman ya. Ketika mengajarkan ke anak, jangan dimarahin Pak. Kalau belajar dimarahin, susah nempelnya. Kalau diajak dengan senang, diajarkan dengan senang, itu akan lebih nempel. Sama saya juga ke teman-teman. Kalau kita serius, apakah akan nempel? Ya, udah otaknya cuma 2% ya kan? Nempel 2%. Kemarin yang kloter pertama nih, saya minta tadi yang kuis pertama kali ya, saya minta nih jawaban dari teman-teman. Gak ada yang jawab Pak. Kalau ngomong secara langsung, mungkin saya nggak tahu nih antara dua hal nih. Antara yang satu mereka malu-malu ya karena harus ngomong, atau yang kedua faktanya memang pada nggak ingat. Jadi cuma satu teman yang ingat. Selama ini kita training, teman-teman kan hanya yang ingat, waduh gagal itu training saya. Faktanya begitu. Nah ini kita coba improve. Oh mungkin tadi dengan beberapa jawaban, oh ternyata teman-teman mungkin malu. Jadi yang tadinya saya agak sedikit dasar orang, ternyata dia itu adalah malu. Bukan nggak ingat. Iya, alhamdulillah, terima kasih banyak. Tadi satu ya. Mari kita bersenang-senang ketika
tanda dah. Jangan dibawa tengah. Jangan dibawa tengah. Stiker lagi. Stiker jadi dua. Di HRD. Ini icon ini Pak. Sampai Pak ini ingat ya. Orang ini kalau ngacem apa? Jangan dituruti itu. Harus dituruti. Oke, kita kembali lagi ke safety. Ini adalah jargon yang saya yakin semua sudah pada paham. Kenapa harus dimulai dari saya? Ini juga sudah paham sekali. Pada ujung-ujungnya semua device yang sudah kita sediakan, semua peralatan canggih, training dan lain sebagainya, pengawasan itu akan tidak berguna jika Anda tidak melaksanakannya di lapangan, karena kita tidak bisa memonitoring 100% kegiatan Anda. Semua itu dimulai dari Anda. Tidak, cuma no consequence. Ketika saya mau menggabungkan antara safety dan productivity, jargon di 2024 adalah 3 hal yang teman-teman sudah pahami. Kenapa saya bawa kembali? Karena ini relate. Relate itu bahasa Indonesia apa kalian? Saya agak bingung. Berhubungan. Berhubungan, nah itu tidak. Berarti otak dia bisa dipakai 100% ini. Karena berhubungan, ya. Bisa digunakan untuk safety, bahkan untuk productivity sendiri. Kita cekidot ya. Yang pertama adalah kaitannya dengan fokus. Kenapa kami mengambil tema fokus di tahun ini? Karena menurut kami pada saat di awal tahun ini sudah sangat mendekati limit. Artinya sudah produktivitas kita yang kurang baik, ketambah beberapa kejadian-kejadian kecelakaan yang terjadi, bukan hanya kecelakaan ya, tapi human error, baiknya human error yang terjadi di lapangan yang menyebabkan bukan hanya kerugian dari si karyawan itu sendiri, tapi dari si perusahaan, adanya cost yang meningkat, loss produk dan lain sebagainya. Itu disebabkan oleh ketidakfokusan dari teman-teman. Biasa balik lagi, ujung-ujungnya adalah kesalahan ada di manusianya. Biasa Pak, manusia tempat salah dan meminjam uang. Uang di orang. Kenapa kita harus fokus tadi ya? Ini akan mencegah dari insiden dan meningkatkan produktivitas pastinya. Karena kalau kita ditanya ketika ada kecelakaan, oh maaf Pak, kurang fokus gitu. Oh maaf Pak, namanya juga manusia. Ujungnya pasti di situ. Makanya kita minta untuk teman-teman fokus di tahun ini adalah jargon pertama, fokus. Kenapa Anda tidak fokus? Beberapa penelitian menyebutkan yang tidak fokus ini karena faktor kelelahan. Kalau kelelahan bagaimana Pak? Biasanya kurang istirahat. Nah, kalau kurang istirahat, Anda lakukan rest dan exercise. Ada beberapa penelitian, saya baru mendengar suatu penelitian yang dilakukan oleh profesor, dia orang Jepang, namanya Wendy Suzuki, terkait dengan exercise itu latihan. Wendy Suzuki ini adalah seorang profesor di Jepang, seorang neurologis yang meneliti terkait dengan otak dan lain sebagainya. Penelitian dia selama ini pokoknya kaitannya dengan otak manusia dan segala macam. Bagaimana otak itu bekerja, kemudian tadi efek-efek zat kimia yang terjadi di dalam otak ketika Anda belajar, ketika Anda ngantuk, apa yang ada terjadi di dalam otak ini dia pelajari. Kemudian saking lamanya dia bekerja di lab, suatu ketika dia menyadari dia sudah terlalu lama bekerja di lab dan memutuskan untuk take rest, istirahat sebentar. Dan dia memutuskan untuk mengikuti hiking, namanya hiking, naik ke atas gunung. Ternyata pada saat kegiatan tersebut, si Wendy ini adalah orang yang terakhir. Kalau jalan ini dia paling terakhir. Nah, pada saat momen tersebut terakhir, dia menyadari, oh saya selama ini kurang exercise, kurang olahraga dan lain sebagainya, kurang aktif dalam sosial. Dia memutuskan, oh saya akan berubah. Mulai hari ini saya akan melakukan exercise secara rutin. Dia melakukan olahraga, yoga, gym, kemudian fitness, traveling dan lain sebagainya. Karena dia adalah seorang profesor, dia meneliti juga
apa hubungannya exercise dengan otak? Ternyata ada hal-hal yang menarik Pak. Menurut dia ya, dengan kita melakukan exercise itu tadi ya olahraga, itu ternyata membantu peningkatan volume dalam otak. Yang kedua, otak ini akan terhambat, otak ini akan terjaga dari penyakit-penyakit penuaan kayak Alzheimer dan terus ternyata lagi ya, otak ini seperti otot, bisa dilatih. Ketika kita melakukan exercise, otak pun akan terlatih. Nah, banyak-banyaklah Anda melakukan exercise, bukan hanya dari segi physically, tapi otak Anda juga akan terangsang. Jadi kelihatan ya, kalau yang pagi ini belum jam 9 udah ngantuk, otaknya belum di exercise. Gitu ya Pak Cek. Ini kurang exercise nih. Oh AC ya. Ada kurang exercise, sehingga otaknya yang 2% tadi masih terselimuti, jadi kurang 1%. Yang kedua adalah multitasking. Multitasking ini biasanya dikasih kerjaan yang banyak dalam satu waktu. Jadi ada beberapa pekerjaan. Multitasking ini bisa terjadi ketidakfokusan. Sarannya, terutama buat teman-teman di sini ya, yang operator, buat leadernya dan si leader, tolong berikan tas atau pekerjaan yang simplitas Pak. Satu tas dalam satu waktu. Terutama untuk teman-teman operator. Jadi mereka hanya tahu misalnya, Pak tolong kerjain yang ini ya. Oke, kerjain yang ini. Jadi bisa fokus. Betul nggak? Jangan dikasih pekerjaan, Pak tolong kerjain A, B, C, D, E. Nah, itu bisa menyebabkan ketidakfokusan. Benar apa benar? Bukan saya yang ngasih tugas. Ini clue-nya buat para team leader dan supervisor yang memang sudah digaji lebih besar. Kalau Anda diberikan multitasking, wajar. Anda memang harus Pak. Pak, nggak mau Pak. Multitasking itu akan menjadikan kita tidak fokus. Saya tidak mau pekerjaan ini. Saya baru ada satu. Nggak boleh juga Pak, nggak boleh. Bagaimana caranya? Time boxing ini artinya Anda harus menentukan skala prioritas. Bukannya nggak mau menerima banyak ini ya, nanti Pak berdasarkan training, nggak gitu juga Pak Dhani. Foto berarti. Terutama untuk si leader dan para leadernya. Untuk mencegah tadi ya ketidakfokusan, Anda harus mengatur pasti kepada subordinat Anda satu-satu. Yuk kita bersihin ini dulu, gitu. Setelah ini, yang ini ya, itu enak. Jangan takut. Kita mau operator, namanya juga operator, tinggal melakukan perintahnya. Yang mau dikerjain dulu yang mana? Jangan kita yang disuruh mikir, benar nggak? Enaknya saya begini, saya provokasi ke operator, ya kan? Sisi lain saya menekan ke bawah saya langsung, gitu. Gitu Pak. Dan berapa yuk? Gitu. Kemudian stres, overwhelm. Nah, biasanya stres ini ada beberapa penyebab. Entah itu faktor pribadi, yang rata-rata kebanyakan faktor pribadi ya. Entah itu faktor pekerjaan. Kalau pekerjaan sih mudah-mudahan enggak. Di Hokan untuk pekerjaan sih saya rasa sudah cukup nyaman. Bahkan terbilang sangat nyaman kayaknya. Saking sangat nyamannya nih, saya pusing gitu ya. Tapi rata-rata kebanyakan ke faktor pribadi. Untuk yang pribadi, sarannya ya, namanya juga pribadi, kita semua pasti punya masalah. Tapi ketika sudah ada di Hokan, mudah-mudahan dengan melihat teman-teman sekitarnya, perasaan itu akan hilang. Bunda galau yang ada terjadi di luar sana, kita hilangkan dulu sejenak. Timbul sayang Pak. Hah? Timbul sayang. Timbul rasa sayang. Hadiah. Anda ditanya, kemana bang? Nah, itu aja udah enak gitu. Oh, jadi yang pikiran kita yang masih ada di rumah, ketika datang ke Hokan, melihat Pak Rizal ketawa aja itu udah senang. Serotonin dopamin itu keluar di otak, senang, happy gitu. Saya senang ketemu Pak Rizal. Tunjukin dulu aja Pak. Karena dia lebih berkilo dari saya. Mencerahkan. Mencerahkan.
Kita akan berkilau pada saatnya, pada waktunya. Cepat saya. Tarang ya. Jal, kita pertahankan Jal, begini Jal. Siap, tangan. Kemudian yang terakhir adalah not enjoy the work. Ternyata memang secara fakta, secara statistik banyak para pekerja yang tidak enjoy ketika melakukan pekerjaan, dan itu pun akan menyebabkan tidak fokus, seperti bekerja terpaksa gitu ya. Anda pernah lihat ya kalau datang ke Maret, sapaan yang luar biasa gitu. Kalau sapaannya terus itu enak Pak. Kalau sapaannya yang agak terpaksa kan kita juga bisa merasakan. Itu kayak semacam adlib saja. Itu yang kurang. Atau contoh di kita, ketika kita melaksanakan bersih-bersih misalnya, yang melaksanakan bersih-bersih secara terpaksa itu beda, hasilnya pun beda, rasanya pun beda, penilaiannya pun berbeda. Jadi kalau misalnya disuruh bersih-bersih, enjoy aja Pak. Tahu kita digaji di sini, bener tak Pak? Saya senang Pak ya. Belum disuruh dia udah bersih-bersih duluan. Kuning terus gitu. Pokoknya nggak nunggu disuruh. Kalau Pak di sini ya. Tapi hasilnya pun beda. Kitanya pun berbeda. Kita merasa bukan tidak lelah, lelah nggak pasti lelah, tapi ada sesuatu yang berbeda tadi. Ada zat yang keluar di dalam otak kita, serotonin dan dopamin tadi, yang menyebabkan kita enjoy ya. Kalau kita nggak enjoy ini ya, salah satu hal yang paling mendasar adalah kita patut bersyukur dengan keadaan kita saat ini. Masih banyak teman-teman kita yang kurang beruntung dibandingkan dengan kita. Masih banyak. Bahkan selevel kita saja, operator di perusahaan ya, dengan gaji yang sama UMR, tapi kita masih diberikan overtime yang lumayan. Nah ini juga salah satu hal yang patut kita syukuri. Patut kita syukuri. Bahkan saya sebelum jadi manajer di sini, dari supervisor saya rela jadi operator di sini. Rela, kenapa? Gaji saya naik, bukan gajinya naik sorry. Pendapatan, kalau gaji sih mungkin sama aja, kalau bahkan ada sedikit turun Pak Arif dulu ya, salah saya dulu sama Pak Arif kebetulan, kebetulan dulu negosiasi, tapi dilihat di situ ada chance, ada peluang, saya ambil. Alhamdulillahnya dengan berkembang dan kita mensyukuri, oh ternyata dengan bekerja di sini tuh jauh lebih baik dibandingkan dengan perusahaan saya sebelumnya. Itu saya rasakan. Makanya saya grateful itu apa? Syukuri, bersyukur dengan keadaan yang saat ini. Kemudian yang berikutnya adalah dead talk ini adalah satu ungkapan, ini dari ini soalnya ya, suatu ungkapan secara internasional yang menyatakan bahwa kita harus memakan secara harfiah saja. Iya benar, harus memakan kodok. Kodok ini dalam artian tas atau pekerjaan yang utama yang kita lakukan, yang harus kita lakukan di awal. Apapun itu, ya kita harus kerjakan, sehingga waktu yang berikutnya akan menjadi lebih santai. Contoh misalnya ada pekerjaan yang berat di hari ini, saya harus melakukan yang pekerjaan berat A, lakukan di awal. Kalau memang bisa yang diatur ini secara kata ahlinya gitu, lakukan di awal sehingga waktu-waktu berikutnya setelah tas yang susah itu selesai, pekerjaan akan lebih mudah lagi ke belakangnya. Itu kira-kira. Jadi teman-teman mudah-mudahan ketika bekerja kita hanya tinggal fokus, just fokus. Next, nah ini saya akan sedikit survei, tapi sebelum survei ada fun fact lagi. Ternyata 47% waktu kita itu digunakan untuk berpikir hal-hal yang bukan pada saat ini, bukan present. Dalam arti yang lain begini, teman-teman sering nggak bengong atau pada saat ini memikirkan hal yang lain? Lagi ya. Secara wujud kita ada di sini semua ya. Tapi secara pikiran Kodamnya di kita, sana, kodamnya. nah, ya, entah itu mikirin apa, itu menjadi hal salah satunya adalah tidak fokusan. Ini kata Harvard University, 47% waktu kita itu digunakan untuk
memikirkan hal yang lainnya. Artinya bukan yang saat Anda bekerja kan seharusnya memikirkan hal pekerjaan. Tapi kata Harvard University ini memikirkan hal yang lainnya. 47% waktu yang kita pakai. Saya pengen tahu juga, biar teman-teman agak fokus, kita lakukan survei lagi. Handphonenya tolong di itu lagi, kemudian kita akan melihat yang tadi ya, masih login nggak? Coba sambung kembali. Coba ngomong kembali. Atau kita bisa? Nggak bisa login lagi? Oke, kita ulangi lagi berarti ya. Kita login lagi. Oke, di pertanyaan pertama tadi yang sama, mungkin kita akan skip pertanyaan pertama tadi ya. Pak Emil bisa nggak sekarang? Nggak bisa juga. Saya kasih handphone nih. Makasih. Jangan bercanda. Gas. Jangan bercanda, akhirnya menagih janji ntar. As. Jangan bercanda lah. Bener. Udah? Bisa, yuk. Baru 25. Nah, Aing Johnson sekali. Ini yang tadi gak ada yang ngaku nih. Disayangkan ini ya, gak ada yang mengaku ya.